dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua, ya ahogo. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan kegiatan dokumentasi coaching antara kepala sekolah dan guru bimbingan dan konseling Bapak Saroswati Jebua SPD MPD yang telah melakukan kegiatan observasi kelas praktik pembelajaran di kelas 9 Lairi 2. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, ya ahogo. Selamat siang. Bagaimana perasaannya hari ini setelah kegiatan observasi? Kalau perasaan saya senang, bahagia karena ini tugas telah dilaksanakan. Dan tentunya kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan tadi di kelas 9 hari ini, semua bisa merasakan bagaimana proses kegiatan observasinya, lalu bisa melihat bagaimana partisipasi para murid di dalam kelas. Baik, kegiatan kita hari ini coaching terhadap kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan. Kira-kira Pak Jibo sudah siap kegiatan coaching? Sudah siap ya? Tidak ada beban lagi ya? Sudah lebih fresh. Kegiatan coaching ini antara saya sebagai kepala sekolah dan Pak Jibo sebagai guru bimbingan konseling terkait tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, observasi, dan tentunya pada kegiatan ini nanti Pak Jibo akan lebih banyak menyampaikan seperti apa perasaan, seperti apa hal positif, seperti apa tantangan yang Pak Jibo alami di kegiatan observasi tadi. Dan tentu apa yang Pak Jibo sampaikan ini nanti sama-sama akan kita coba mencari solusi jika memang Pak Jibo membutuhkan penguatan. Jadi seperti itu ya. Itu tujuan kita, dan tentunya sesi kita hari ini, coaching kita akan berhasil seandainya Pak Jibo bisa menyampaikan apa yang Pak Jibo hadapi di dalam kelas. Apakah itu dalam bentuk hal yang positif, apakah itu dalam bentuk hambatan, nanti kita mendengarkan dari Pak Jibo. Ya. Baik, tadi Pak Jibo sudah menyampaikan perasaannya sudah lebih rileks sekarang ya. Kira-kira ada nggak perbedaan perasaan Pak Jibo tadi ketika sedang melakukan kegiatan praktik pembelajaran dengan setelah selesai? Kalau perasaan saya memang ada sedikit perbedaan karena saat mengajar tadi itu saya fokus untuk melakukan kegiatan termasuk layanan untuk klasikal, bimbingan klasikal kepada anak-anak, bagaimana menyampaikan materi itu khusus dulu untuk kelas 9 dari 2 ini karena mereka akan menyelesaikan sekolah dan ada banyak anak-anak yang ragu di mana saya mau lanjut, apakah SMA atau SMK. Jangan nanti ikutkan kepada kawan-kawannya yang mau memilih SMA. Jadi saya merasa bahwa ada sedikit perbedaan dan sekarang saya merasa senang karena itu kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan tindak lanjut yang akan dilakukan kepada anak-anak bagaimana pendampingan kepada anak-anak yang memang memiliki pendampingan khusus, termasuk anak-anak yang memang ragu, masih bingung untuk memilih kemana dia, ke SMA atau ke SMK. Kira-kira ada perasaan seperti apa dengan Pak Jibo sudah menyampaikan materi hari ini kepada peserta didik? Saya juga sangat tertarik tadi. Ya, anak-anak bisa, para murid bisa kita arahkan kemana sih mereka ini lebih cocok, lebih condong kemana? Apakah setelah tamat SMA ini ke SMA, atau setelah tamat dari SMP ini ke SMA atau ke SMK? Nah, apa sih yang ada dalam bayangan Pak Jibo tadi ketika menyampaikan materi cepat sekali? Karena kebetulan mereka di kelas 9 ya, di akhir tingkat gitu ya. Wajib ada perencanaan karir. Iya. Jadi anak-anak itu mereka senang karena mereka memiliki wawasan luas, termasuk tadi membedakan mana SMA, mana untuk SMK. Karena tadi di video itu langsung diuraikan di situ. Kalau ke SMK dia menjurus ke juruan, apakah tata boga di situ, 3J atau untuk di sana. Lalu kalau SMA ini dia umum. Adakah media yang Bapak gunakan itu yang tadi menurut Bapak masih belum berjalan? Lalu adakah metode yang Bapak gunakan yang lebih efektif
dan mengundang partisipasi peserta didik? Kalau media itu sudah berjalan dengan baik, seperti saya gunakan PPT, menggunakan Canva, itu sudah berjalan dengan baik. Kalau metode dengan anak-anak ini tadi memang ada susah mereka menyampaikan, karena mereka memang sudah memahami dari penyampaian materi, dan langsung ada video yang memang media yang kita lakukan kepada anak itu langsung mereka memahami dan menarik, sehingga setelah menonton video itu langsung mereka menyelesaikan LKPD-nya, termasuk bagaimana perbedaan SMA SMK, apa alasan memilih jurusan. Contohnya tadi itu anak-anak, saya memilih SMK itu karena 3J, saya mau karena saya punya laptop. Ada tadi siswa itu yang memilih, salah satunya siswa tadi itu Alfon, dia memilih SMK khusus untuk mesin karena mereka punya dasar bengkel. Nah, di rumah mereka punya bengkel, jadi anak itu senang dia karena dia lebih cenderung ke SMK, karena tadi berdasarkan video yang sudah ditonton itu anak, dia menarik ke SMK karena sudah ada pengalamannya, sudah ada dasar kepada anak itu, karena mereka punya bengkel dari rumah, jadi dia kembangkan itu karena sudah ada usaha dari orang tua. Jadi rencana dia nanti itu SMK langsung ambil jurusan mesin. Dan saya bilang tadi boleh ke SMK sampai itu perguruan atau perguruan tinggi itu ada jurusan untuk mesin. Seperti itu kan? Ya, artinya media, metode yang Bapak gunakan itu terfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ya. Ya, terutama dia lebih fokus tadi ke bagaimana anak-anak itu, para murid itu lebih tahu saya ini nanti ke depannya mau kemana ya. Benar. Oke. Dan saya juga lihat dari yang Pak Joko sampaikan bahwa ada juga pengaruh dari backgroundnya. Keluarga. Ya, seperti tadi ya, karena orang tuanya memiliki bengkel, yang kesehariannya dia melihat ada bengkel, lalu bagaimana langsung praktekkan ya, sehingga dia pun enggak, saya nanti kalau tamat SMP saya mau ke SMK. Jadi kita kembangkan itu apa yang sudah dimiliki. Apa yang sudah ya, ada pengaruh, ada faktor dari keadaan keluarga. Benar. Oke. Berikutnya apa sih yang membuat Pak Jebua itu semakin yakin dengan tujuan media yang digunakan, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sedang dilaksanakan tadi? Kan menurut Pak Jebua menurut Pak Jebua apa sih strategi itu? Selain strategi, lalu apa yang membuat Pak Jebua harus saya menyampaikan materi ini kepada peserta didik di tingkat kelas 9. Yang saya membuat yakin dan tertarik dengan judul ini, karena kelas 9 ini saya punya harapan ke depan anak-anak ini ketika tamat tidak ikut-ikutan kepada kawan-kawannya karena memilih SMA atau SMK. Harus sesuai dengan bakat, minat, dan hobi yang dia miliki, sesuai dengan gaya belajar juga. Karena anak-anak ini ketika dia terjadi pendampingan kepada guru BK atau konselor di sekolah, jadi mereka ada terbantu bagaimana pengarahan mereka, bagaimana mereka untuk memahami ke depan saya ini menjadi apa. Nah, jadi dia tidak ragu-ragu. Makanya saya tertarik sekali dengan judul ini, karena anak-anak ini akan kita lepaskan nanti tamat lulus dari SMP ini, mereka akan menjadi orang-orang hebat ke depan. Maka tadi saya katakan dari ini itu kelas 9 Nero 2 hebat. Mereka memilih untuk menjadi orang-orang sukses ke depan. Oke, sangat luar biasa sekali ya untuk anak-anak kita. Nah, kira-kira dari yang sudah Bapak lakukan di kegiatan praktek tadi ya, praktek pembelajaran di kelas, dengan kita kaitkan dengan penerapan disiplin positif. Nah, menurut Bapak secara keseluruhan, kira-kira sudah berfungsi nggak keyakinan kelas tadi dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir? Lalu bagaimana Bapak memandang keyakinan kelas itu bisa diterapkan oleh para peserta didik dengan baik selama proses pembelajaran? Bagaimana anak-anak itu bisa melakukan penerapan keyakinan kelas itu? Karena tadi dari awal saya mengatakan bahwa kita buat kesepakatan, yaitu keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak itu saling menghargai. Ketika ada kawannya yang menyampaikan pendapatnya, dia menghargai.
ketika temannya memilih jurusan SMK itu tidak dia mengejek dia SMK atau ke SMA. Jadi dari situ anak-anak memahami bahwa sudah kita buat kesepakatan awal dengan guru yang menampilkan materi bahwa anak-anak itu saling menghargai. Kedua adalah bagaimana anak itu bertanggung jawab. Nah, ketika mereka menerapkan bahwa saya bertanggung jawab atas diri saya, dia tidak mundar-mandir, tidak suka permisi atau mengganggu kawan, jadi dia bertanggung jawab. Saya ini sebagai siswa yang harus belajar. Yang terakhir adalah jujur. Nah, termasuk tadi untuk memilih itu jurusan apa sesuai dengan minat. Nah, jujur dalam diri sesuai dengan minat yang dimiliki, bukan dipengaruhi oleh kawannya, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan di bidang itu. Termasuk dari anak yang memang ragu dia, saya ini memilih apa. Saya beri dia pemahaman bahwa seperti ini SMK itu, seperti ini SMA. Lalu dia mencoba, saya memilih SMA karena ke depan saya mau kuliah. Jadi itulah anak-anak ini ketika kita sudah mendampingi mereka dengan memberi kesepakatan awal tentang keyakinan kelas mereka, dan ini hal positif yang kita dapatkan. Anak-anak itu bertanggung jawab mereka dan saling menghargai satu sama lain. Tidak ada yang suka mengejek atau membuli temannya, karena mereka itu memiliki hobi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Jadi harus mereka mengakui kelebihan teman mereka dan bagaimana juga keterbatasan atau kelemahan dari siswa-siswi lain. Seperti itu, Bu. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa keyakinan kelas, penerapan disiplin positif pada proses pembelajaran ilmiah sudah berfungsi dengan baik, dan tentunya konsekuensi yang sudah ditetapkan dari awal itu bisa dijalankan bersama dengan baik. Baik, nah selanjutnya kira-kira ada nggak hal yang menarik yang Bapak Jebua alami tadi dari seluruh rangkaian proses pembelajaran? Mungkin dari melihat partisipasi peserta didik, atau dari melihat respon mereka, atau dari hasil yang mereka kerjakan, atau dari hal yang lain yang menurut Bapak Jebua itu sangat menarik sekali. Ya. Hal yang menarik dari anak-anak ini tadi, mereka antusias itu, Pak, saya memilih apa? Ketika juga kita kasih video materi, langsung mereka memahami, oh saya ini ke depan saya mau lanjut ke sini. Karena dia punya target, bukan hanya sampai SMA, kita udah butuh wawasan sampai perguruan tinggi tadi. Ketika kamu lanjut SMA, kamu bebas untuk memilih perguruan tinggi. SMK itu kalau memang sampai di situ dulu kemampuan orang tua dengan keadaan ekonomi, sudah kamu memiliki keterampilan seperti TKJ atau busana, bisa menjahit. Anak itu bisa dia buka usaha sendiri, udah bisa menjahit seperti busana. Dan termasuk tadi tata boga itu, minimal dia punya kreatif untuk bisa mengembangkan selama dia melanjutkan SMK itu. Untuk melanjut ke depan. Ya, ke depan. Baik. Lalu tadi ada hal yang menarik yang pertanyaan saya. Lalu kira-kira ada nggak yang Bapak Jebua temukan hambatan tadi? Mungkin ada tantangan atau ada hal tadi belum sempat saya lakukan. Nah, kira-kira ada Bapak Jebua lihat nggak tadi, mungkin ada alami atau seperti apa? Kalau tantangan sementara tidak ada, hanya tadi sedikit terganggu speaker karena ada Bluetooth yang memang sudah aktif, makanya laptop dengan HP terganggu dengan Bluetooth itu. Kalau hambatan lain tidak, hanya speaker yang tadi agak lama terhubung speaker itu dengan pemutaran video, makanya anak-anak hanya melihat gambar saja, nggak ada suara. Nah, jadi setelah diperbaiki, cepat diatasi dengan baik, jadi anak-anak cepat memahami dan langsung mengambil video itu. Kalau hambatan-hambatan lain, saya rasa tidak ada. Anak-anak senang belajar, nggak ada yang ribut. Tadi pun saya rasa nggak ada yang izin keluar karena mereka penasaran bagaimana sih ke depan saya ini punya karir ketika saya melanjut SMA atau SMK, seperti itu. Jadi semua hambatan, semua tantangan bisa diatasi. Sudah diatasi dengan baik. Baik. Berikutnya kira-kira ada nggak ide yang Bapak temukan atau ada sesuatu hal yang kedepannya saya mau buat strategi ini, mungkin akan lebih menarik lagi atau lebih menantang lagi atau seperti apa kira-kira? Ini setelah saya lakukan praktik tadi ini, rencana tinggal lagu saya kepada anak-anak memang harus didampingi satu-satu. Termasuk tadi itu anak-anak memang ada bagaimana ini Pak. Jadi harus tidak mesti saya jalan di depan, tapi anak itu saya hampiri dia, saya beri dia penjelasan satu orang karena dia
yang kurang mampu, kurang memahami apa yang disampaikan, apakah seperti di LKPD tadi ada soal yang seperti evaluasi, apa yang saya tulis di sini Pak, di mana saya kasih jawabannya. Jadi seketika saya memberikan penjelasan kepada anak-anak secara umum, masih ada 1-2 orang yang mau bertanya, Pak saya kurang memahami, tapi saya secara pribadi yang mengajar, setelah saya dekati anak itu, saya tanya di mana, di bagian mana yang memang harus perlu lagi penjelasan. Jadi seperti itu anak-anak memang mengalami kesulitan. Ya, ada sebuah rencana tindak lanjut yang Pak Jibo persiapkan bagi anak-anak nanti yang dirasa masih ada keraguan. Ya, membutuhkan pendampingan. Pendampingan itu yang dilakukan pendampingannya secara mungkin 4 mata atau secara berkelompok dengan peserta. Mungkin kalau murid yang lainnya yang sudah bisa menganalisis sendiri, menjawab sendiri, memahami sendiri, apa nggak ada tindakan lain? Mungkin ada pendampingan khusus atau ada pengayaan atau hal apa yang mungkin Bapak Jibwa bisa berikan? Artinya tidak hanya memfasilitasi anak-anak yang memiliki kemampuan keterlambatan, lalu bagaimana dengan anak-anak yang mungkin bisa mandiri seperti itu? Kalau anak-anak yang memang sudah mampu ini tadi, sudah bisa, itu lebih banyak kita pengayaan atau penguatan kepada anak-anak itu. Jangan kamu memilih contohnya tadi ke SMA, gara-gara pengaruh kawan beralih ke SMK. Padahal bakat anak itu lebih dominan ke matematika atau IPA di dunia. Jadi anak ini harus diarahkan, dikasih penguatan terus, jangan dipengaruhi oleh kawan. Karena kamu memiliki bakat di bagian ini. Hanya anak-anak ini juga kadang mereka banyak memiliki keputusan sendiri. Tugas kita sebagai guru, lebih-lebih ini guru BK, memberi penguatan kepada anak itu bahwa ini kemampuan, ini hobi, ini bakat yang kamu miliki, sesuai minat belajarmu, ini yang harus kamu miliki. Walaupun nanti anak itu contohnya 1-2 orang lebih memilih karena pengaruh kawan, itu sudah di luar pendampingan guru BK. Akan tetapi kebanyakan ini seketika dia sudah memilih jurusan SMA atau memilih jurusan yang tepat, guru BK hanya mendampingi, memberi penguatan bahwa itu sudah pas untuk kamu dan itu harus kamu lanjutkan untuk belajar. Seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya ada angka 1 sampai 10 ya, mungkin 1 itu mewakili itu masih jauh dengan apa yang kita harapkan. Angka 10 itu artinya bahwa sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kira-kira menurut Pak Jibwa ini, Pak Jibwa berada di angka skor berapa? Dari 1 sampai 10? Karena saya ini mengawali atas nama saya S ini, saya lebih cenderung ke 8. Karena atas nama saya itu S, jadi lebih saya memilih ke 8 karena mendekati awal huruf nama saya S. Jadi saya lebih banyak, memang saya udah mampu untuk bisa melakukan kegiatan belajar hari ini, sehingga saya menyatakan bahwa saya berkata bahwa di angka 8. Yang ke-8 ya, kedua ya, kayak sungguh luar biasa. Dan terakhir ini, pertanyaan terakhir ini juga dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, menurut Pak Jibwa, apa sih manfaat dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, adakah manfaat keyakinan kelas kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas? Seperti apa sih manfaatnya menurut Pak Jibwa? Dan yang ketiga, apa harapan Pak Jibwa kita hubungkan dengan keterkaitan peningkatan tercapainya hasil belajar peserta didik? Karena tujuan kita adalah bagaimana capaian belajar peserta didik ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi kita juga hasil yang diperoleh mereka ini kita sesuaikan dengan kebutuhan, dengan kemampuan yang mereka miliki. Oke, yang pertama dulu bahwa ini sangat bermanfaat. Praktik atau observasi ini sangat bermanfaat bagi guru, supaya guru itu mampu memahami sampai di mana kemampuan yang dimiliki. Dan saya katakan secara pribadi ini, ketika saya punya kelemahan harus diperbaiki. Nah, ini manfaat ke depan, yang artinya guru itu harus terus belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua adalah untuk keyakinan kelas ini memang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa
kesepakatan guru yang memberi materi kepada anak-anak sudah disepakati awal dan akan dievaluasi pada akhir pembelajaran itu sendiri. Nah, artinya anak-anak tidak ada yang keberatan ketika sudah bagaimana setuju. Makanya tadi saya katakan itu di pembuatan kegiatan kelas tanda tangan setuju mereka. Makanya ketika ada yang melanggar, kita ingatkan mereka, ini kesepakatan kita, ini keyakinan kita yang kita buat. Ini sangat berdampak positif kepada anak-anak supaya mereka apa yang sudah kita sepakati bisa mereka lakukan. Jadi anak-anak itu bukan hanya ke egoisan guru saja atau keputusan guru, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Tapi lebih baiknya ada kesepakatan awal yang harus disepakati dengan anak-anak itu, bagaimana proses belajar berjalan dengan baik. Yang terakhir tentang apa ya? Apa harapan? Harapan ke depan. Ini harapan saya secara pribadi ini supaya terus dilakukan. Ini saya suka sekali dengan observasi ini. Saya bukan memuji diri, supaya tahu saya apa yang harus saya perbaiki ke depan. Apakah contoh ada banyak keluhan siswa, Bapak terlalu cepat kalau bicara. Nah, saya harus tahu kelemahan saya seperti itu dan memang harus saya perbaiki. Nah, jadi dengan observasi ini harapan saya ke depan supaya terus dilakukan, supaya muncullah guru-guru yang berkualitas, disenangi oleh siswa, mampu memahami kebutuhan anak-anak itu di kelas. Jadi saya yakin dengan terjadinya atau terlaksananya observasi ini, guru-guru itu lebih banyak memahami bagaimana kebutuhan anak-anak di kelas, dan anak-anak itu senang dengan gurunya, baru senang dengan mata pelajarannya. Jadi ketika siswa itu sudah senang dengan gurunya, otomatis apa yang disampaikan oleh guru itu mereka senang. Jadi itu dulu yang menjadi harapan kami, menjadi harapan secara pribadi ke depan, supaya ini terus dilakukan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru supaya terus belajar dengan kurikulumnya. Demikian Bu. Bermanfaat juga terhadap peningkatan capaian hasil mutu. belajar para murid. Terakhir satu komitmen. Apa komitmen yang Pak Jebua buat ini? Ya. Terkait tentang kegiatan pembelajaran kita dan hubungannya dengan peningkatan capaian belajar hasil, mencapai peningkatan capaian hasil belajar murid. Apa nih komitmennya? Kalau komitmen saya ini harus saya tinggi kedisiplinan, karena guru itu sebagai panutan, sebagai teladan. Bagaimana kita katakan kepada anak-anak disiplin kalau kita tidak disiplin? Termasuk tadi itu ketika bel masuk itu harus kita cepat, karena jangan kita kasih pembiaran kepada anak-anak, karena nanti mereka terbiasa dengan hal-hal yang kurang terpuji, kurang disiplin. Jadi komitmen sebagai tenaga pendidik bahwa harus mengutamakan kedisiplinan. Bagaimana anak-anak itu meniru guru yang memang disiplin, termasuk rapian. Nah, rapian, kedisiplinan guru itu bagaimana? Karena anak-anak ini banyak meniru dari apa yang dia lihat dari gurunya, dan termasuk juga orang-orang di sekeliling. Seperti itu komitmen saya. Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini bahwa observasi kelas itu bisa memberikan dampak kepada para guru untuk bisa memperbaiki diri. Benar. Kemudian berdampak juga pada murid dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka akan memberikan peningkatan capaian hasil belajar. Apa yang sudah Pak Jebua lakukan tentu hanya satu goal yang ingin kita dapat, adalah bagaimana proses pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan kepada para murid dengan suasana yang begitu kondusif, dan tentunya yang kita capai terakhir adalah adanya peningkatan terhadap hasil belajar. Jadi saya sebagai kepala sekolah selalu memberi dukungan kepada Pak Jebua untuk terus kita membenahi diri, untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri. Ya, jangan ada kata alergi, jangan saya diobservasi, jangan saya dievaluasi. Ketika Pak Jebua sudah bisa membuka diri untuk mau dievaluasi, mau dilihat, mau diperbaiki, tentu perbaikan-perbaikan ke depan itu akan membawa dampak yang positif, tidak hanya kepada Pak Jebuanya, tapi juga kepada capaian hasil belajar. Jadi semangat untuk menjalankan tugas dan terus berkarya. Kita bisa berbuat yang terbaik jika kita mampu mengevaluasi diri. Orang yang tidak mau dievaluasi tidak akan pernah berubah. Jadi
lagi selamat menjalankan tugas, dan kita berharap bahwa dengan kegiatan observasi ini anak-anak semakin dikuatkan dalam belajar. Baik Pak Jemwan, terima kasih. Terima kasih Bu.